Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi matematika. Kita lanjutkan pembahasan dari video sebelumnya ke halaman 149, kita lanjutkan yang nomor 14. Nomor 14, luas juring lingkaran pada gambar di samping adalah, nah ini yang diarsir ini, yang warna oranye ini adalah juring. Jadi yang nomor 14 untuk mencari luas juring, caranya besar juring yaitu 135 derajat per besar satu lingkaran 360 derajat dikali dengan rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat. Jadi 135 derajat per 360 derajat dikali V, kita pakai 3,14, kemudian jari-jarinya tadi diameter 40, berarti jari-jarinya setengahnya yaitu 20 cm kuadrat. Kita cari FBB-nya, kita bagikan, kemudian kita perkecil, sederhanakan menjadi 38. Kemudian dikali dengan 3,14 dikali 20 cm kuadrat yaitu 400 cm kuadrat. 400 kita bagikan dengan 8 hasilnya 50. Jadi 3 dikali 3,14 dikali 50 hasilnya 471 cm kuadrat. Jawabannya yang B. 471 cm kuadrat. Nomor 15. Diketahui luas bangun yang diwarnai di samping adalah 157 cm kuadrat. Keliling bangun tersebut adalah, nah seperti yang kita lihat ini adalah bentuk setengah lingkaran. Jadi sebelum mencari keliling kita harus tahu dulu besar jari-jari. Jadi kita masukkan dulu rumus luas setengah lingkaran. Tadi yang diketahui luasnya 157 cm kuadrat dan yang ditanya adalah keliling dari setengah lingkaran tersebut. Nah, untuk mencari luas setengah lingkaran berarti setengah dikali VR kuadrat. Luas setengah lingkarannya sudah diketahui 157 cm kuadrat. Sama dengan setengah dikali V, kita pakai 3,14 dikali jari-jari tidak diketahui. Inilah yang mau kita cari nanti. Kita kalikan silang. Berarti 157 cm kuadrat dikalikan 2 sama dengan yang di sisi kanan tinggal 3,14 kali R pangkat 2. Hasil perkaliannya 314 cm kuadrat sama dengan 3,14 dikali R kuadrat. Jadi cara mencari R pangkat 2 adalah 314 cm kuadrat dibagi 3,14. Jadi R kuadrat adalah 100 cm kuadrat. Nah, untuk mencari R saja berarti akar dari 100 cm kuadrat. Berarti jawabannya jari-jarinya adalah akar dari 110 cm. Setelah mengetahui jari-jarinya, sekarang tugas kita mencari keliling dari setengah lingkaran tersebut. Berarti kita taruh rumusnya setengah V kali D tambah diameter itu yang panjang. Setengah dikali V 3,14 kali diameter. Tadi jari-jari 10 berarti diameternya 20 cm. Berarti dikali 20 cm ini kita tutup kurung kemudian ditambah lagi jari-jari diameternya 20 cm. Kita coret 20 bagi 2 10 jadi 31,4 tambah 20 cm.
maka hasilnya 51,4 cm. Nah, kita lihat di ABCD ini tidak ada pilihan jawabannya, jadi kita tulis saja sendiri 51,4 cm. Kita lanjutkan ke nomor 16. Gambar berikut yang merupakan gambar jaring-jaring kerucut adalah, udah jelas jawabannya yang B. Kemudian nomor 17. Volume bangun ruang berikut adalah, ini adalah bangun ruang balok. Jadi volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang 13 cm dikali lebar 7 cm dan tingginya 9 cm. Ketiga angka kita kalikan, hasilnya adalah 819 cm kubik. Nah, ini semua jawabannya dalam bentuk liter. Jadi kita harus ubah 819 cm kubik ini ke liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, jadi caranya 819 cm ke desimeter kan dibagi 10. Terus kita kubikkan, berarti 819 dibagikan dengan 1000. Jadi hasilnya 0,819 liter. Jawabannya itu yang B. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus yang memiliki volume 9261 cm kubik adalah. Nah, tadi yang diketahui itu volume 9261 cm kubik. Jadi kita cari dulu panjang sisi untuk kubus tersebut. Jadi untuk mencari sisinya itu berarti kita harus akar pangkat 3 dari 9261, maka dapatlah hasilnya 21 cm. Nah, seperti yang kita ketahui, kubus itu memiliki 12 rusuk. Maka kawat yang kita perlukan itu 12 rusuk dikalikan panjang satu rusuknya 21 cm. Dan hasilnya adalah 252 cm. Jawabannya yang C. Nomor 19. Luas permukaan bangun di samping adalah, ini adalah bangun prisma segitiga. Nah, untuk mencari luas permukaannya, rumusnya 2 dikali luas alas, kemudian ditambahkan dengan keliling alas dikalikan dengan tinggi bangun. Jadi diperhatikan luas alasnya, alas berbentuk segitiga yang ditunjuk itu berarti alas dikali tinggi per 2, 9 dikali 12 per 2, kemudian ditambah kelilingnya, berarti jumlah dari ketiga sisi alas tadi 9 ditambah 12 ditambah 14. Kemudian kita kalikan dengan tinggi bangun yang dimaksud adalah 20 cm. Maka kita kerjakan dalam kurung dulu, ini kita bagi, kemudian 2 dikali 9 cm dikali 6 cm. Untuk kurung pertama dan kurung kedua kita jumlahkan dulu. Totalnya 35 cm, jumlah keliling alas dikali tinggi 20 cm. 9 dikali 6 hasilnya 54 cm. Jadi kemudian kita tambah 35 dikali 20 hasilnya 700 cm kuadrat. Ini tadi juga kuadrat. 2 dikali 54 108 cm kuadrat ditambah 700 cm kuadrat. Jadi
Luas permukaannya adalah 808 cm². Jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 20. Volume bangun di samping adalah, nah yang kita lihat ini ada dua bangun ruang, yaitu kerucut dan tabung. Kita cari volumenya satu persatu, kita mulai dari volume kerucut, yaitu rumusnya 1/3 dikali VR² dikali T. 1/3 dikali V kita pakai 22/7 dikali jari-jari. Ini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 cm². Kemudian diperhatikan nih tinggi seluruhnya 30 cm. Nah tingginya sama, berarti kita bagi 2, untuk kerucut 15, untuk tabung juga 15. Berarti tinggi kerucut dikali 15 cm, 1/3 dikali 22/7, 7 kuadrat itu 49 cm² dikali 15 cm. Di sini bisa kita coret 15 bagi 3 hasilnya 5, kemudian 49 bagi 7 hasilnya 7. Jadi 22 kali 7 kali 5 hasilnya 770 cm3. Setelah itu kita cari volume tabung. Di mana rumus untuk volume tabung adalah VR² dikali T. V 22/7 dikali jari-jarinya sama dengan kerucut tadi, diameter 14, berarti jari-jarinya 7 di kuadrat. Kemudian tingginya tadi juga sama, 30 dibagi 2 sama dengan kerucut, berarti 15 cm. Jadi 22/7 kali 49 cm² kali 15 cm. 49 dibagi 7 hasilnya 7. Jadi 22 dikali 7 dikali 15 hasilnya 2310 cm3. Setelah keduanya kita cari volumenya, sekarang kita tinggal menjumlahkan, yaitu kita namakan volume gabungan. Yang kerucut 770 cm3 ditambahkan yang tabung 2310 cm3. Dan hasil volume gabungan tersebut adalah 3080 cm3. Kita lihat jawabannya ada di B, 3080 cm3. Lanjut nomor 21. Berikut tinggi badan 10 siswa kelas 6. Nah ini sudah ada datanya, diberikan sebanyak 10. Modus dan median dari data tersebut berturut-turut adalah, berarti tugas kita ada 2, yaitu mencari modus dan median. Sebelumnya kita susun dulu dari yang terkecil, yaitu 136 cm. Kita lihat ada 2 siswa, jadi kita buat sama dengan 2A. Setelah itu ke 138 cm, ini ada 1, 2, ini juga ada 2A. Lanjut ke 139 cm, 1, 2, 3, 4. Nah ada 4. Kemudian 140 cm, 1, 2, ada 2. Nah ini ada 10 data, coba kita lihat dulu. Inilah modus, angka yang paling sering muncul, yang paling banyak muncul sebanyak 4 kali. Jadi modusnya itu adalah 139 cm. Ini tadi yang data yang diberikan ada 10, coba kita jumlahkan. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 hasilnya 10.
ada 10 orang atau 10 siswa. Nah, sekarang kita akan mencari median. Di sini ada 10 data. Maka untuk mencari median, caranya adalah 10 dibagi 2. Berarti mediannya ada di data ke-5 dan data ke-6. Yaitu, nah kita cari dulu data ke-5 dan ke-6. Kita perhatikan lagi yang tadi. Ini ada 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 4 ada 8. Nah, disinilah data ke-5 dan ke-6. Jadi data ke-5 dan ke-6 itu juga 139 cm. Jadi modusnya adalah 139 cm dan mediannya juga adalah 139 cm. Modus 139, median 139. Jawabannya itu yang D. Nah, sudah sesuai, kita lihat nomor 22. Tabel berikut adalah nilai ulangan harian MITA. Bahasa Indonesia nilai 9, Matematika nilai 8,7, IPS 8,2, IPA 7,6, SPDP 9,3, PPKN 8,2. Buka halaman 150. Jadi pertanyaannya, rata-rata nilai ulangan MITA adalah, berarti kita disuruh mencari min atau rata-rata. Jadi caranya kita lihat kembali ke halaman 149 data yang bawah tadi. Yang nomor 22, kita jumlahkan seluruh nilai. Yaitu 9 ditambah 8,7 ditambah 8,2 ditambah 7,6 ditambah 9,3 ditambah 8,2. Kita bagi jumlah data ada 6. Jadi kita jumlahkan dulu yang bagian atas. Kita jumlahkan keseluruhan, yaitu ada 51, kemudian kita bagikan dengan 6, hasilnya 8,5. Jadi rata-rata nilai ulangan MITA adalah 8,5. Jawabannya itu ada di D. Nomor 23. Diagram garis berikut adalah data suhu udara suatu daerah selama seminggu, yaitu suhu udara kota A seminggu. Di sini hari Senin sampai Minggu, kemudian suhu dalam derajat Celcius. Rata-rata suhu udara kota tersebut selama seminggu adalah, ini sama seperti nomor sebelumnya. Kita harus mencari rata-rata atau min, kita jumlahkan dulu. 30 derajat ditambah 33 derajat ditambah 30 derajat ditambah 25 derajat ditambah 33 derajat ditambah 31 derajat, kemudian yang terakhir 35 derajat. Kemudian kita bagikan dengan 7, yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu ada 7 data. Kita jumlahkan yang bagian atas, seluruhnya ada 217 derajat dibagi 7. Kita bagi hasilnya 31 derajat Celcius. 31 derajat Celcius jawabannya yang B. Nomor 24.
Nah, perhatikan diagram batang berat badan siswa kelas 6 berikut. Di sini berat badan kilogram, kemudian sumbu Y-nya banyak siswa. Kita disuruh mencari median. Sebelumnya kita tuliskan datanya dulu. Yang 39 kg ada 9 orang. Kemudian 40 kg ada 7 orang, 41 kg 8 orang, 42 kg 6 orang, 43 kg 8 orang, 44 kg 2 orang. Setelah kita hitung jumlah, ini soalnya median dari data di atas adalah kita akan mencari nilai tengah atau median. Ada baiknya kita buat tabel dulu seperti berikut. Berat badan siswa kelas 6, itu judulnya. Kemudian kita gambarkan sebuah tabel yang terdiri dari 3 kolom. Nah, kolom pertama itu kita isi berat badan dalam kilogram. Kemudian kolom kedua banyak siswa. Dan kolom ketiga kita buat tambahannya sebagai kata jumlah. Jadi kita mulai dari 39 kg. Ada 9, kemudian 40 kg ada 7, 41 kg ada 8, 42 kg ada 6, 43 kg ada 8, dan yang terakhir 44 kg itu ada 2. Biasa di bagian bawahnya kita buat jumlah, kita jumlahkan seluruh siswa. Hasilnya ada 40. Jadi cara mencari mediannya diperhatikan. Di sini ada 40 data atau 40 siswa. Jadi mediannya 40 dibagi 2. Berarti mediannya ada di data ke-20 dan data ke-21. Yaitu kita lihat sama-sama. Inilah fungsi tabel kolom jumlah. Ini 9, kemudian tambah 7, 16, 16 ditambah 8, 24, 24 ditambah 6, 30, dan seterusnya ditambah lagi ke bawah. Tadi ada di data ke-20 dan 21 kita sudah dapat. Berarti habis 16, disinilah data ke-20 dan 21, yaitu 41 kg. Jadi mediannya 41 kg. Kita lihat jawabannya ada di B. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Grafik hasil pertanian berikut yang modus dari datanya jagung adalah. Yang modusnya jagung. Yang A itu modusnya padi. Yang B itu yang paling tinggi itu modusnya kacang tanah. Yang C yang paling tinggi ada 2, yaitu jagung dan kacang tanah. Yang D modusnya yang paling tinggi jagung. Jadi jawabannya itu yang D. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.